Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Saudara rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, kesehatan, sehingga kita semuanya bisa mengikuti kembali di forum yang selalu kita tunggu di pagi hari untuk memaksimalkan waktu kita, yaitu kita senantiasa berprogres ya. Mudah-mudahan progres kita di dalam menghafal Al-Quran, Allah berkahi kita, Allah lindungi kita, dan Allah berikan syafaat nanti ila yaumil qiyamah bi barakatil Quran. Baik, Ustaz-ustaz rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-37 dan masuk di surat baru yaitu surat Al-Munafiqun. Nah, tafadhol Ustaz-ustaz sekalian yang sudah bersiap nih atau sudah merasa oke, hafalan kita Al-Jumu'ah sudah mulai siap untuk ditasmikan, silakan ditasmikan ya. Tentu sekali lagi tidak perlu menunggu selesai setor ke partnernya. Ya, kita bisa tasmikan dahulu, tapi setor dengan partnernya itu juga tetap dilakukan sekalipun surat yang surat tersebut sudah kita tasmikan bersama-sama. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Ahmad Mirza. Kita berikan kesempatan beliau untuk opening ya di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Baihaqi. Sudah opening ini ya. Belum disapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar Ustaz, ini belum link ke YouTube sebentar ya. Supaya terekam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Bagi hari ini, tadi Ustaz Baiki sudah menyampaikan TM keberapa ya? 37 kalau nggak salah ya. Kita memasuki surat yang baru, silakan yang belum tasmik bisa janjian sama ke wali kelasnya ya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir. Ada Ustazah Neni Nurjana dari Subang, Ustazah Faiko dari Tangerang, Ustazah Sa'diyatul Mar'ati dari Jakarta, Ustazah Solihati dari Bogor, Ustazah Sulasmi dari Papua, ada Ustazah Niswa Lamongan, ada Ustadz Mengaji TV. Saya lupa, Ustadz Yakub kah ini? Ustazah Sulastri dari Bontang, Ustazah Ul dari Jayapura, Ustazah Rita dari Timika, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Lisunanil Imro'ati Trenggalek, ada Ustazah Windy dari Tangerang, Ustazah Marsia dari Bandung, Ustazah Ani Andayani dari Sangatta, Ustazah Resti Hestining Dia, Ustazah Seli Jogja, Ustazah Titik Sona dari Bondowoso, Ustazah Titing Siti Aisyah dari Jayapura, Ustazah Tusni dari Jakarta, Ustazah Widiawati dari Lampung, dan Ustazah Zakiyah dari Depok. Insya Allah yang lainnya akan segera menyusul ya. Mari kita segera mulai karena sudah 15 menit lewat ya. Dan seperti biasa Ustadz Baihaqi memandu kita. Tafadhal Ustadz. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, sudah kami mukadimah di pagi hari tadi ya. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan bertemu di pertemuan yang ke-37 di surat yang baru. Dan jangan lewatkan, insya Allah motivasi pagi hari ini kita bertemakan 3 golongan orang yang ditempatkan di misk al-bab
yaitu bukit pasir yang beraromakan kasturi. Nah, siapa 3 golongan itu? Jangan dilewatkan nanti di tips dan motivasi pagi hari ini. Baik, satu-satu sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan menyapa nih ustadz-ustadz dengan sapaan khas kita di tiap pagi hari ini ya, agar saya tanya nggak ada ruang nih untuk menggoda kita semua dan selalu kita semangat. Dan mudah-mudahan yang pagi hari ini diberikan ujian oleh Allah atau sayang oleh Allah, rasa sayang oleh Allah dengan rasa sakit ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk mereka semua. Baik, hayya nutkin Qur'anana. Hayya bin nasyat. Allahu Akbar. Baik, satu-satu mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, satu-satu sekalian, mari kita mulai pagi hari ini tentu dengan murojaah sebelum kita menghafal bersama-sama ya. Kalau kemarin kita sudah murojaah baitnya adalah surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kali ini murojaah hafalan terjauh kita adalah surat Al-Hasyr ayat 10 sampai dengan ayat 24. Tafadhol Ustaz-Ustazah, silakan di murojaah secara mandiri di tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ya. Selanjutnya Ustaz-Ustazah, mari kita murojaah qarib kita, maaf ya. Murojaah terdekat kita yang kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama, yaitu surat Al-Jumu'ah di bagian akhir, yakni ayat 9 sampai dengan ayat 11. Seperti biasa, kalau di forum Zoom seperti ini, HNQ kebelet untuk pelesiran ya di seluruh wilayah di Indonesia begitu. Kita mulai perjalanan HNQ kita di murojaah pagi hari ini dengan Ustazah Neni dari Subang. Oke, tafadhali Ustazah untuk memimpin surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya belum hafal, Ustaz. Belum hafal banget. Tidak harus hafal. Boleh dengan lihat dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat ini ya? Ayat 9 sampai 11? Ya, yang sedang kita tampilkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أستغفر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Baik, syukran katsiran Ustazah Neni sudah memimpin murojaah kita di pagi hari ini. Selanjutnya Ustazah, mari kita mulai menghafal di surat yang baru. Surat baru, tanggal baru, bulan baru. Luar biasa ya. Nah, di surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 2 di tanggal 1 April kita mulai. Baik, Ustazah seperti biasa, silakan fokus ke ayat 1 terlebih dahulu. Kita baca secara tahqiq, ditirukan agar nanti bisa jadi yang terpelit-pelit nih, nah, tidak akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kita lanjut di ayat yang kedua. Konsentrasi, ditirukan ya. Sekalipun sudah lancar, tirukan lagi nih. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Pendek ya? Gampang. Oke. Baik, kita siapkan buku tahfidz kita. Kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca bersama-sama. Tentu akan kita baca secara tadwir. Silakan disimak, diikuti tanpa menyiapkan nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah
إنهم ساء ما كانوا يعملون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Alhamdulillah sudah 4 kali kita baca bersama-sama. Saatnya HNQ akan jalan-jalan di hati peserta HNQ di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya perjalanan kita biar berkah dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Baik, jazakallah khairan Ustadz Mirza sudah memimpin perjalanan kita nih agar semakin berkah di pagi hari ini. Selanjutnya, HNQ akan memulai plesiran biar berkah jalan-jalannya, jangan hanya diikuti saja, disimak saja, tapi juga diikuti biar perjalanan kita berkah ya. Kita mulai dengan yang kemarin belum kita dapat kesempatan. Ustazah Nita dari Bogor. Tafadhali Ustazah. Syukran Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Oke, syukran katsiran Ustazah, mudah ya. Nah, sudah lama nih kita belum berikan kesempatan kepada ikhwannya. Ada satu Ustadz yang selalu bertampilnya gaul, hobi olahraga. Sudah tersenyum dia. Silakan Ustadz Yakub dari Magelang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما
kanu ya'malun. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Yakub ya. Mantap. Coba kita berikan kesempatan yang masih di Jawa Tengah nih. Di kota wisata Jogja. Dengan siapa? Silakan Ustazah Shelly, biar nggak komat kami sendiri, dipimpin kita semuanya nih. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wah, gawat-gawat langsung hafal semua ya. Oke, nampaknya kurang afdol kalau kita tidak sempatkan ke Ustazah Ul nih, biar terpompa semangat kita nih. Tafadhol Ustazah Ul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Saya sudah menduga kalau itu bukan ayat yang sulit bagi Ustazah Ul kalau hanya 2 saja. Itu kalau Ustazah Ul. Ustazah Windy nih makin semangat lagi kalau kita mendengarnya ya. Tafadhol Ustazah Windy. Nah, pencetnya sampai 2 kali tuh akhirnya mute lagi nih. Oke, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wah, kalau dengar suara gini, cepat hafal ya. Sudah keras semangat lagi. Gimana dengan Ustazah Ati dari Jakarta nih? Sesemangat Ustazah Windy kan? Kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti. Tafadhol Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun.
Masya Allah, kalau ini bawaannya tenang gitu ya. Seakan hanyut kita. Nikmat gitu ya. Tidak kalah nikmatnya kalau kita mendengar suara Ustazah Ais nih. Tafadholi Ustazah Ais. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tuh kan, bawaannya tenang gitu kayaknya. Enjoy kalau kita ngafalin. 2 kali kita mendapatkan ketenangan, saatnya kita bakar semangat kita. Sekali lagi seperti Ustazah Windy, Ustaz Wahab, tunjukkan semangatnya juga. Tuh, betul Ustaz. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, jauh dari Nabire Papua ya. Ustaz-ustaz sekalian, di antara peserta kita ini multi talent. Ada yang wah, lihai sekali dia menghias puding. Tapi tidak kalah semangatnya dengan yang sudah menyampaikan ziyadah tadi. Sudah senyum-senyum beliaunya nih ya. Dari mana kalau nggak dari Malang? Ustazah Sri Rosliawati. Tafadhali Ustazah. Dinyalakan dulu dong mikrofonnya. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Baik, Ustazah, syukran katsiran kalau mendengar suara Ustazah Sri ini seakan ingin menghias saja nih. Ya, Masya Allah. Oke, baik. Dari tadi HNQ selalu di dalam ruangan nih. Sesekali kita coba cari angin segar di luar ruangan. Kira-kira gimana rasanya ya? Ustadz Hamid bisa nggak ya membersamai kita di luar ruangan nih? Insya Allah bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah.
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Wah, rasanya kita dapat angin segar. Apalagi Ustadz Hamid ini masih sendirian nih, Ustadz. Nah, saya beri bocoran sekalian, Ustadz Hamid pasti akan mendapatkan pendamping yang luar biasa seperti beliau ya. Oke. Selanjutnya tuh diaminin. Lah bisa dicarikan yang pendamping di masing-masing mumpung belum dapat. Nah, ini ada kesempatan. Ustadz kita yang luar biasa nih. Oke, lanjut. Kalau kita sudah dapat angin segar dari Ustadz Hamid, kita lanjutkan perjalanan kita nih. Di lain tempat sesekali lah kita kalau sudah ke Depok itu rasanya kurang afdol. Kalau nggak sekalian nyapa Dede Nafil nih yang sudah digendong oleh neneknya ya. Oke. Tafadhol Ustaz Zakia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tuh, yang kangen dengan suara Ustaz Zakia sudah terobati ya. Masya Allah. Syukran katsiran jazakillah. Rasanya nih kalau nggak Ustazah Khotimah itu semangat kurang lengkap. Tafadholi Ustazah Khotimah berikan semangatnya dari Malang. Oke. Nah, kena penyakit lama nih Ustazah Khotimah nih. Kena penyakit lama nih. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Oke, syukran katsiran Ustazah Khotimah yang senantiasa membakar semangat kita pula. Satu lagi Ustazah dari jauh. Kalau dari Jawa maksudnya, yang juga tidak kalah semangat dengan kita semua. Saya Sulasmi, sudah senyum-senyum nih. Harus dipimpin nih kita semua ziyadahnya. Tafadholi. Jangan dimatikan mikrofonnya, kita nggak akan dengar. Oke. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Baik. Shadaqallahul azim. Nah, pas kalau dibaca tasdik ya, karena Ustazah Sulasmi merupakan semangat yang terakhir di pagi hari ini. Jangan lewatkan, HNQ akan selalu buka travelnya di setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, insya Allah akan selalu menarik. Saya masih penasaran Ustazah En ini, dari tadi komen saja. Nampaknya minggu depan harus kita todong nih ya. Komen tanpa menyalakan kamera. Nah, semangat saya tunggu di hari Selasa depan. Apakah hanya semangat di komen saja atau semangat di live begitu ya? Baik, jazakumullah, syukran katsiran ustaz-ustaz sekalian yang luar biasa ya, karakternya mantap-mantap. Ada yang sejuk, ada yang semangatnya membara, ada yang selalu berikan kita sesuatu yang menarik begitu ya. Ustazah Ros, Masya Allah. Dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi di barakatil Quran. Ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah membaca itu 18 kali. Nah, saya yakin kalau yang tadi mengikuti terus, mengucap terus, wah sudah sangat siap kalau hanya 2 ayat yang pendek ini untuk setorkan di partnernya masing-masing ya. Oke, Masya Allah. Baik, Ustaz-ustazah, seperti biasa, jangan kita lewatkan nih sesi yang satu ini. Karena sesi yang satu ini harus selalu kita nantikan dan membantu hafalan kita tentunya, sehingga hafalan kita menjadi mutqin. Seperti nama suratnya, yaitu kita akan membahas terkait dengan orang-orang munafik. Dan tema pagi ini adalah waspada dusta munafik. Waspada. Oke. Saya persilahkan Ustadz kita untuk memimpin sepenuhnya. Tafadhol Ustadz Mirza. Baik, Ustadz Bayaki, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian, para pecinta Al-Quran, mari sejenak kita tadabburkan 2 ayat yang kita hafal tadi ya. Al-Munafiqun ayat 1 dan ayat 2. Ustaz-ustaz sekalian, di awal surat Al-Munafiqun, selalu di awal surat itu menarik gitu ya. Dan yang di sini yang bisa kita pahami, ini sebenarnya ada kisahnya. Jadi kisahnya itu mereka para munafikun membakar atau istilahnya membuat persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin ini menjadi bermasalah begitu ya. Kemudian tapi mereka di depan Rasulullah mengatakan innaka la rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka itu ketika di depan Rasulullah itu mengatakan innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pasti utusan Allah. Nah, yang menarik di sini ternyata persaksian daripada orang munafik ini dijawab oleh Allah kira-kira begitu ya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi. Kalau mereka bersaksi bahwa mereka itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Allah bersaksi yang lain. Apa itu? Innal munafiqina lakadzibun, bahwa mereka itu dusta. Jadi yang disampaikan oleh mereka, persaksian mereka itu adalah bohong. Nah, gitu ya. Nah, di situ ada di tafsir ada keterangan menarik. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa kamulah wahai Muhammad pasti utusannya. Ini adalah kalimat yang hampir serupa dengan yang disampaikan oleh para munafikun, innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ini disebut dengan kalimat istinaf, kalimat i'tirad atau sisipan ya. Yang maknanya adalah untuk menegaskan dusta persaksian kaum munafikun. Jadi persaksian bahwa Nabi adalah utusan Allah dari mereka itu persaksian yang enggak sebenarnya. Nah,
Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, lakadzibun. Di sini ada kata penjelasan tentang kadzib. Apa itu kadzib? Mukhalafatu ma yufidu hul khabaru lil waqi' fil kharij. Yaitu berbedanya apa yang fakta dengan berita. Jadi faktanya apa? Al-wujud fa ma'na kaunil munafiqin kadzibuna annahum kadzibuna fi ikhbari ma'na anfusihim, bahwa orang-orang munafik itu bohong di dalam memberikan berita tentang diri mereka. Beritanya itu mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi faktanya, begitu ya, mukhalifun lima fi anfusihim, faktanya yang ada dalam diri mereka, mereka itu tidak bersaksi seperti itu. Jadi bagaimana? Ittakhadhu aymanahum. Nah, ittakhadhu aymanahum. Faktanya mereka itu menjadikan sumpah mereka itu sebagai junnah. Junnah itu maknanya adalah perisai atau tameng. Jadi yang mana kita tahu bahwa waktu itu ketika Rasulullah memerangi kaum kufar, itu kan karena mereka tidak beriman dan mereka itu menyerang para kaum muslimin, ya, maka diperangilah. Tetapi mereka orang-orang munafik itu mengatakan, inna kalau Rasulullah, engkau itu utusan Allah. Artinya mereka mengucapkan syahadat, ya, kira-kira begitu. Mengucapkan syahadat supaya apa? Junnah, supaya persaksian atau sumpah mereka itu menjadi tameng, supaya mereka itu aman, kira-kira begitu. Nah, tetapi masalahnya itu adalah sebuah kebohongan, ya, tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati mereka. Nah, fasaddu an sabilillah, maka dengan itu mereka dengan soddu itu di dalam tafsir dikatakan yastamirruna fi soddi, sehingga dengan mereka aman itu mereka bisa terus menghalangi jalan Allah. Nah, mereka bisa aman dengan kedustaan mereka itu. Nah, dengan aman itu mereka bisa terus soddu an sabilillah, mereka bisa terus menghalangi jalan Allah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang demikian itu di akhir ayatnya innahum sa'a ma kanu ya'malun, seburuk-buruk yang mereka lakukan seperti itu. Artinya apa? Ya masih lebih mending begitu ya, lebih baik jelas orang kafir. Jadi udah jelas mereka adalah musuh dan diperangi. Tapi ketika mereka mengatakan kami beriman, padahal sebenarnya tidak, tapi mereka kemudian merusak. Nah, jadi ini yang sa'a, seburuk-buruk yang mereka lakukan, lebih berbahaya. Makanya innal munafiqina fid darkil asfal. Jadi orang-orang munafik nanti itu tempatnya adalah di ad-darkil asfal, di bagian yang paling bawah di neraka itu. Karena memang sesuai dengan upaya mereka untuk menghalangi Rasulullah SAW dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, saudara sekalian, maka dari itu kita harus waspada. Nah, masalahnya, saudara, kalau zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad itu tidak jarang menerima wahyu bahwa ini orang munafik, ini orang munafik. Jadi Rasulullah itu dikasih tahu sama Allah, hati-hati ini orang munafik. Nah, sekarang masalahnya kan kita tidak bisa seperti itu. Karena wahyu sudah tidak turun. Jadi di antara Rasulullah bisa tahu bahwa orang ini munafik atau tidak itu karena ada wahyu turun ta'yin munafik. Menjelaskan bahwa ini orang munafik, ini tidak, hati-hati wahai Rasulullah. Itu kan sudah tidak terjadi. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa melakukan tabayyun. Maka segala urusan sebisa mungkin kita tabayyun, jangan sampai atau jangan-jangan ada dusta dalam berita yang kita terima itu. Budayakan tabayyun supaya kita aman dari dampak dusta itu, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita memahami apa yang dilakukan orang munafik tadi itu adalah soddu, maka kita harus sebaliknya, jangan menghalang-halangi amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, tapi kita harus dukung sebisa mungkin. Seperti itu, ya. Ini saya rasa umum apapun, ya. Jadi syiar agama, dakwah, mengaji, jangan sampai kita menghalangi itu semua, tapi kita harus support, kita harus dukung sebisa mungkin dengan apapun, ya, termasuk dengan harta yang Allah titipkan pada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, terakhir pesan yang harus kita lakukan adalah kita ini lemah, ya, dan kita harus selalu memohon kepada Allah yang Maha Kuat supaya kita ini dijauhkan dari kemunafikan. Nifak itu maknanya adalah kemunafikan. Bukan mustahil kemunafikan itu ada dalam diri kita, sementara memang yang namanya munafik itu stempel. Kalau sudah munafik itu sudah biasa berbohong. Tapi 1-2 kebohongan bisa jadi ada dalam diri kita. Maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah
Nah, di antaranya ini salah satu doa yang maksur ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Kita berlindung daripada fakir, kefakiran dan kufur karena dua hal ini sangat dekat. Wal fusuk, melakukan dosa. Wasyiqaq, perpecahan. Mestinya kaum muslimin ini menyatu, tapi syiqaq berpecah karena masalah yang sepele misalnya. Wan nifaq, dan kemunafikan. Wasum'ah warriya. Sum'ah memperdengarkan amal yang sudah kita lakukan, riya melihatkan amal yang kita lakukan, karena ini semuanya bisa menggugurkan amal yang sudah kita lakukan ya. Seakan-akan kita tidak beramal. Itu bahayanya kalau amal ini ada riya, sum'ah, itu tidak diterima oleh Allah, tidak memberikan dampak untuk kita nanti di hari akhirat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita jauh dari nifaq dan kuat di dalam iman dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ustaz-ustazah yang bisa kita simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan yang tidak kalah menariknya, tips motivasi tahfidz. Nah, apa ini materinya? Nah, tadi Ustaz Bayhaqi sudah menyampaikan di awal ya. Tafadhal Ustaz Bayhaqi. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak atas tadzkirahnya pagi hari ini. Selalu menarik di awal surat. Nah, salah satunya adalah kita hindarkan dari sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, kuatkan kita, istiqomahkan kita selalu di jalannya sampai Allah menjemput kita semua. Baik Ustaz-ustaz sekalian, selanjutnya kita akan menuju pada segmen yang juga tidak kalah menarik yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Saat ini seperti biasa. Alhamdulillah dosa saya agak terkurangi begitu ya, dengan tidak menyampaikan tadzkirah sebagai kewajiban kami. Sehingga insya Allah pagi hari ini yang menyampaikan materi adalah salah satu peserta di antara kita. Siapakah dia? Nah, dengan materi yang sudah tampil di atas, 3 golongan orang yang ditempatkan di Misk Akbar, yaitu bukit padang pasir yang beraromakan misk. Nah, alhamdulillah insya Allah hadir ya. Di tengah-tengah kita Ustazah Faiko dari Tangerang, Banten dengan materi 3 golongan orang yang ditempatkan di Misk Akbar. Tafadhali Ustazah. Jazakumullah Ustaz. Baik, izinkan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan. Semoga para guru di Unif Foundation, Ustadz Yusuf, Ustadz Bayhaqi, Ustadz Mirzak, Ustadz Rifki diberikan kondisi sehat dan selalu dimudahkan segala urusan. Yang selalu menunggu, siap sedia ya buat kita semua untuk mentasmihkan surat yang sudah kita hafal. Ya. Di kesempatan yang baik ini sedikit berbagi buat saya pribadi juga buat sahabat Quran semua. Mungkin ada di antara kita yang pernah memasuki executive lounge di bandara, ya. Kalau misalnya kita member sebuah klub eksekutif ataupun menjadi sebuah nasabah priority dari sebuah bank, biasanya diberikan fasilitas free masuk ke executive lounge gitu ya. Ataupun kalau mau bayar sendiri ya dengan tiket bisnis, ya, bisa masuk di executive lounge untuk menunggu sebelum masuk ke dalam pesawat. Biasanya di dalam executive lounge itu kita disambut oleh penjaga yang ramah-ramah, ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalamnya itu tersedia kursi-kursi yang empuk, kemudian disajikan pemandangan yang langsung ke landasan, sehingga kita bisa melihat pesawat yang akan take off misalnya, dan kemudian juga disediakan Wi-Fi ya dengan jaringan yang cepat. Tak lupa pula ada makanan dan minuman di sana. Tentunya terasa nyaman lah ketika kita menunggu berada di sebuah executive lounge sebelum perjalanan kita. Sejatinya di akhirat juga ada kondisi yang seperti itu, gitu ya. Bagaimana ketika kita manusia Allah kumpulkan untuk menunggu penghisaban dari apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, ada 3 golongan
yang ketika masa tunggunya itu berada di sebuah tempat yang tadi eksekutif tadi gitu ya, yang ruang tunggu yang spesial, yang tidak seperti orang-orang kebanyakan gitu. Dan tentunya semoga kita termasuk dari bagian orang yang menunggu masa penghisaban itu di tempat yang spesial ini gitu ya. Ada sebuah bukit yang namanya Misik Azfar, ya. Sebuah bukit yang tanah bebatuannya itu harum gitu ya, karena terbuat dari minyak kasturi. Golongan apa saja sih? Golongan siapa saja yang bisa memasuki bukit ini gitu? Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran karena mengharap ridhonya Allah. Ya. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, insya Allah, semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Ditambah lagi usaha kita untuk menghafal Al-Quran. Tentunya akan lebih banyak intensitas kita membaca Al-Quran untuk menguatkan hafalan kita. Masya Allah, teman-teman banyak memberikan motivasi buat kita bagaimana menjaga hafalan, bagaimana berusaha untuk terus menghafal, bagaimana untuk tidak terlempar dari HNK ini gitu ya. Banyak usaha yang bisa kita lakukan. Ya, semoga di poin yang pertama ini golongan yang bisa berada di Bukit Misik Azfar ini adalah termasuk kita dan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, golongan yang bagaimana? Yang kedua adalah orang yang dengan status budak tetapi tidak lalai akan amalan akhirat. Ya. Dan ini alhamdulillah sudah tidak ada di bumi gitu ya, posisi seorang sebagai budak gitu. Islam hadir, kemudian dihapuskanlah perbudakan di muka bumi ini. Ya. Poin ini rasanya tidak mungkin kita raih. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu muazzin, orang yang mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin untuk menghadap kepada Allah dengan sholat. Ya. Dan ini tentunya bagi laki-laki, ya, nggak ada ceritanya ya muazzinah gitu ya, perempuan yang menjadi muazzin gitu. Jadi buat kita yang akhwat, buat kita yang ibu-ibu, mungkin peluang yang bisa kita ambil adalah agar suatu saat nanti ketika masa penghisaban hadir, ya, Allah tempatkan kita pada ruang tunggu yang eksekutif tadi, ruang tunggu yang tidak membuat gelisah dan sebagainya, ruang tunggu yang nyaman, sebuah bukit yang disebut sebagai Misik Azfar, buat kita ibu-ibu, insya Allah bisa mengambil peluang menjadi golongan yang gemar membaca Al-Quran, tentunya dengan kita proses menghafal, Al-Quran akan lebih sering kita baca. Ya. Tentunya juga sahabat Quran semua mempunyai cerita sendiri gitu ya ketika akhirnya bisa sampai pada tahap ini. Kalau boleh bercerita, ya saya bisa berada sampai pada tahap seperti ini, teringat akan ucapan seorang guru gitu ya, yang saat itu posisinya saya sedang sidang skripsi dan kemudian ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dosen pengujinya kemudian mengucapkan sebuah kata, Faikoh, nanti kamu jadi guru ngaji aja. Gitu. Pada saat itu saya merasa sepertinya direndahkan gitu. Kuliah lama, kemudian yang dipelajari pun nggak ada hubungannya sama Al-Quran, tapi kok dosen pengujinya ngomongnya kayak gitu ya. Jadi itu sempat membuat kecewa lah gitu. Tapi kemudian yang saat ini saya rasakan adalah rasa syukur kepada Allah, hikmah yang bisa saya ambil, mungkin itu adalah salah satu doa yang Allah kabul dari ucapan seorang guru, hingga kemudian saat ini aktivitas saya banyak di Al-Quran gitu ya. Ini sebuah nikmat dan karunia yang amat sangat saya syukuri, semoga menjadi wasilah buat saya dan keluarga kelak nanti ketika di masa penghisaban
Allah tempatkan kita semua di sebuah bukit yang bernama Masjid Azfar ini, yang tidak ada keluh kesah di dalamnya, yang berkumpul bersama para ahlul Quran insya Allah. Mungkin itu Ustadz sebagai motivasi buat kita semua, buat teman-teman yang masih berusaha, masih berjuang untuk menyelesaikan surat demi surat di setengah juz 28 ini. Semoga Allah mudahkan dan tetap semangat. Yuk kita ambil peluang ini. Ya, karena 2 peluang tadi rasanya tidak mungkin buat kita perempuan untuk bisa mengambil peluang tersebut. Kita ambil peluang ini, peluang gemar membaca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah. Semoga menjadi wasilah buat kita berada di sebuah bukit Masjid Azfar. Mungkin seperti itu Ustadz Baihaqi. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Baik, syukran katsiran Ustadzah Faiko atas tadbiran di pagi hari ini yang mengingatkan kita nih, ada sebuah peluang yang jangan sampai kita lewatkan. Sederhana saja bagi para ikhwan atau ustadz sekalian, ada 2 peluang yang bisa kita ambil. Menjadi orang yang senantiasa mengajak sholat atau menyerukan adzan, atau pilihan yang kedua yaitu kita gemar membaca Al-Quran. Dan untuk ustazah, nah peluang hanya 1. Akankah kita lewatkan? Akankah kita abaikan? Atau sebaliknya, kita semakin bersemangat untuk menjemput peluang ini, di mana peluang tersebut menjadikan kita menjadi hamba Allah yang berada di kursi VIP, ya, tanpa rasa takut sedikit pun ketika hari hisab, dan tanpa takut sedikit pun ketika di hari kiamat. Karena 3 golongan inilah Allah berikan kenyamanan dan keamanan ketika kita nanti di yaumul kiamat dan yaumul hisab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah istiqomahkan kita, dan Allah tetapkan semangat kita sampai selesai juz 28. Dan tentunya mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah menyelesaikan 28 juz dan mudahkan sampai 30 juz, ya. Baik, syukran katsiran Ustadzah Faiko atas tadkironya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Ustadzah Faiko senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, istiqomah, dan senantiasa terus di dakwah Al-Quran. Baik, seperti itu Ustadz Mirzak yang bisa kita sampaikan di forum motivasi dan tips pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Dan tentunya terakhir mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan doa senandung Al-Quran yang dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, Ustadz Baihaqi, jazakumullah khairan, dan juga tentunya Ustadzah Faiko, jazakillah khairan, Masya Allah ya. Menenteramkan begitu ya kalau kita selalu mendengarkan mauidhah, atau ibaratnya kita kayak ngejazz ya. Luar biasa materinya pagi hari ini, jazakillah khairan sekali lagi Ustadzah Faiko. Ustaz-ustaz sekalian, sampailah kita di penghujung, mari kita tutup dengan baca senandung Al-Quran dan kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Saudara sekalian, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Sabtu ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.